Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Tateng, ini mengenai kecelakaan kerja sendiri tadi kita sudah membahas dari segi SDM-nya, kemudian ada segi dari perusahaan itu sendiri, teknologinya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari gambaran besarnya, bagaimana kemudian tingkat kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia ini masih tinggi dan hubungannya dengan daya saing dengan negara-negara lain, apalagi dari mulai tahun kemarin seperti itu ya, masyarakat ekonomi ASEAN sudah gencar diberlakukan ataupun diterapkan. Ya, ini memang kesulitan kita nih di berbagai sektor ya, bukan hanya konstruksi aja, tentang kesiapan kita menghadapi globalisasi. Padahal ASEAN ini adalah sebetulnya TK-nya globalisasi. Gitu. Karena 2020 kita betul-betul WTO, global secara benar-benar gitu. Nah, kita sebetulnya sudah tahu akan ada globalisasi sudah lama gitu. Cuma memang di sana-sini masih banyak hambatan ya. Jadi melihat situasi seperti ini memang memprihatinkan. Jadi harus ada langkah-langkah yang taktis gitu ya, yang smart, mulai terutama dari sisi pemerintah, pusat maupun daerah ya, dibantu oleh semua stakeholder, terutama asosiasi profesi ya. Kalau masyarakat ya tinggal ikut aja gitu ya. Jadi memang kita harus melangkah. Dan ini salah satu yang memang harus masalah K3 ini sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, dan juga perbaikan atau standarisasi dari para pekerja kita juga harus lebih banyak yang tersertifikasi untuk melakukan profesi mereka. Betul, kalau enggak kita hanya jadi makanan empuk negara tetangga yang lebih siap gitu. Kita mau ekspor tenaga kita keluar nggak bisa karena kita tidak punya sertifikat. Karena sertifikat ada dua level. Sertifikat yang standar Indonesia, kemudian untuk bisa menjadi tenaga kerja di ASEAN, kita harus melalui proses sehingga kita bisa qualified memenuhi syarat itu. Gitu. Kami di Arsitek sendiri sudah punya. Kalau di Indonesia asosiasinya antara IAI ya, Ikatan Arsitek Indonesia, tapi untuk menjadi seorang ASEAN arsitek kita harus memiliki qualified registered Asian architect. Jadi harus menjadi ASEAN arsitek baru bisa berkiprah di 10 negara atau 9 negara ASEAN. Artinya di semua ini harus kemudian berbenah tidak hanya dari perusahaan konstruksinya untuk menerapkan sistem K3, dari sektor tenaga kerja ini juga kita seharusnya berbenah dan menyiapkan diri agar tidak dilibas oleh negara asing seperti itu ya. Semua, dan kita memperkuat ketahanan kita baik dari segi peraturan maupun kesiapan tenaganya, teknologi dan sebagainya. Baik, mungkin sebagai penutup juga ada yang bisa direkomendasikan juga mungkin dari Pak Tateng untuk melihat kondisi bangunan atau proyek-proyek konstruksi yang sudah ada, yang sedang berjalan sekarang, sebaiknya apa yang bisa mereka lakukan lagi untuk memenuhi keselamatan dan juga kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya? Iya, jadi sebelum pihak pemerintah melakukan langkah-langkah, saya menghimbau kepada pihak pemberi tugas terutama ya, memastikan bahwa proyek yang ada di dalam lingkungannya itu yang memiliki SMK 3 yang melaksanakan K3. Sebab kalau kemudian nanti dijumpai tidak memiliki kemudian di stop, dia akan rugi gitu. Tapi kalau secara bertahap sudah dimulai atau bahkan tadinya ada kemudian ditunda, sekarang laksanakanlah gitu. Ya, saya pikir ini memang harus dilakukan dengan kesadaran, karena kalau sudah korban jiwa jadi pidana. Gitu. Ini artinya aturannya juga sudah jelas dan sebaiknya perusahaan pemberi tugas ataupun penyedia jasa memprioritaskan keselamatan kerja. Baik, Pak Tateng, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Livestock. Selamat siang, Sama-sama. Pak. Pemirsa, demikianlah dialog Livestock hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Livestock setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.